Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 3577 ya Mbak Wira. Ulangi, klien nomor 3577. Di sini ada terawangan sebuah minyak. Secara bentuk minyaknya berbeda dengan minyak sebelumnya yang diterawangkan. Tetapi secara firasat Mbak Wira mendapatkan firasat bahwa minyak ini pernah diterawangkan sebelumnya. Itulah kenapa kemudian Mbak Wira scroll ke atas, kemudian Mbak Wira tanya, minyak ini sama ya Mas dengan minyak sebelumnya yang ini? Kemudian dijawab oleh klien tersebut bahwa iya Mbah, minyaknya sama, tapi ada proses yang berbeda, semacam proses memasak lanjutan gitu ya, sehingga diharapkan si minyak ini kemudian akan menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang perlu Mbak Wira jelaskan ya. Oke, jadi sebelum Mbak Wira mulai terawangannya, Mbak Wira sampaikan dulu nih bahwa yang nomor satu, Mbak Wira tidak tahu nih minyak ini milik siapa, karena belum tentu klien yang menerawangkan ini adalah pemiliknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Mbak Wira tidak tanya minyak ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Karena belum tentu klien yang ngomong ini tadi bahwa iya Mbak ini memang minyak yang sama, tapi ada proses lanjutan, ada ritual lanjutan. Berarti dia yang meritual belum tentu. Bisa jadi beliau beli juga di orang yang kemudian orang itulah yang meritualkan, dan Mbak Wira nggak tahu itu siapa. Mbak Wira tidak tahu dan tidak ingin tahu, juga tidak mau tahu. Supaya apa? Supaya menjaga hasil terawangan itu tetap objektif tanpa ada unsur segan kepada orang tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu Anda ketahui bahwa apapun hasil terawangannya tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau unsur ingin menjelekkan produk seseorang atas dasar persaingan usaha. Itu nggak ada. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak jualan minyak. Ini perlu Mbak Wira pertegas bahwa Mbak Wira tidak jualan minyak. Itulah kenapa tidak ada unsur ingin bersaing usaha dengan cara menjatuhkan produk orang lain. Jadi jangan sampai nih ada komentar nanti di bawah bahwa Mbah, oh, kalau produk orang aja kok dijelek-jelekin, kalau produk sendiri dibaik-baikin. Nggak ada ya. Hal seperti itu tidak ada. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak jualan minyak. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, memang setelah Mbak Wira mengeluarkan pengumuman-pengumuman seperti ini, nggak ada sih komentar-komentar nyinyir. Dulu itu waktu Mbak Wira masih terawangan biasa, testimoninya nggak di-includekan di video, itu yang nyinyir banyak. Malah ini dukun halu. Ada juga nih dukun lain yang komentar, alah terawangan 50.000 halusinasi aja kok bangga. Itu banyak. Tapi kemudian Mbak Wira punya terobosan dengan menempelkan tanggapan dari klien yang diterawang ke dalam video yang diunggah. Nah, dari situ mulai nih ya, yang nyinyir mulai nggak ada ya, yang kemudian komentar-komentar negatif mulai nggak ada. Kemudian muncul lagi komentar, Mbak kalau produk sendiri kok terawangannya bagus-bagus, kalau produknya orang lain kok terawangannya jelek. Perlu diketahui bahwa kalau produk Mbak Wira sendiri yang terawang malah orang lain. Supaya apa? Mbak Wira belajar mendengarkan pendapat praktisi lain atas produk Mbak Wira. Jadi produk Mbak Wira itu nggak ada yang Mbak Wira terawang-terawang sendiri, baik-baikin sendiri, upload-upload sendiri, nggak ada. Semua adalah murni terawangan dari orang ketiga yang tidak ada kong kali kong sama Mbak Wira. Gitu. Jadi baik buruknya ya udah urusan orang lain, bukan Mbak Wira yang membuat gitu loh. Itu adalah hasil penilaian orang lain gitu ya. Jadi seorang praktisi ini, kalau Mbak Wira ya, hendaklah mau mendengarkan pendapat praktisi lain. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang menjadi pendapat kita, itulah pendapat yang benar-benar mutlak benar. Itu nggak ada. Kenapa? Karena kebenaran itu relatif. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada praktisi-praktisi yang menganggap gitu ya, mereka punya pedoman, yang paling paham tentang produk ini adalah aku sebagai pembuatnya. Maka ketika ada orang lain berpendapat, yaitu pendapat orang nggak usah didengarkan gitu loh, karena yang paling tahu dengan benda ini adalah aku sebagai pembuatnya. Nah, ini ya boleh-boleh aja sih punya pemikiran seperti itu, tapi itu adalah pemikiran yang egois ya. Mbak Raditya Barusman ya, guru besar Melati Ronce, pernah menyampaikan kepada Mbak Wira bahwa dengan mensketsakan ya, menerawangkan produk kita ke praktisi lain yang kita nggak usah pesan apa-apa, nggak usah ngomong apa-apa, biar beliau menilai dengan jujur, maka itu adalah kita belajar
untuk tidak egois dan belajar untuk tidak menang sendiri. Itu adalah upaya olah batin ya, atau olah rasa. Gitu ya Lur ya. Kita kembali ke sebuah minyak dari klien nomor 3577 ya. Minyak ini pernah diterawangkan sebelumnya. Untuk hasil terawangan sebelumnya bisa dicek terawangan 3577 ya. Di situ ada sebuah minyak yang karakter energinya itu dingin menarik, yang menjadi tanda bahwa minyak itu punya tuah pengasihan yang kuat serta sihir pikiran yang kuat. Jadi pengasihannya itu melalui sihir pikiran. Nah, Mbak Wira mendapatkan firasat itu, mendapatkan bisikan batin itu. Tapi ketika Mbak Wira melakukan pengecekan lagi, terawangan masuk pada tanggal 14 ya, 14 November 2022, 2 hari yang lalu. Ketika Mbak Wira melakukan pengecekan, kok feel itu nggak dapat. Kenapa ketika feel dingin menarik itu yang pernah Mbak Wira terawangkan dulu itu kok nggak terulang lagi sekarang, malah terkesan seperti kosong. Nah ini that's why ya kemudian Mbak Wira melakukan pengecekan ulang pada tanggal 15 November kemarin, masih sama feelnya, kok minyaknya kayak kosong ya. Mbak Wira lakukan pengecekan ulang pada hari ini tanggal 16, jadi butuh 2 hari untuk rechecking and rechecking lagi, dan ternyata benar hasilnya adalah apa? Kosong. Loh kok bisa Mbah? Sebuah minyak yang dulu bagus kemudian kita olah kembali dengan ritual-ritual tertentu, kok malah hasilnya kosong. Dia kehilangan kemampuan esoterisnya, kehilangan kemampuan magicnya. Kok bisa? Ya bisa saja. Ini sama seperti kalau Mbak Wira ibaratkan Anda punya sayur sop itu sudah enak, sudah paripurna, kemudian karena Anda masak lagi, Anda hangatkan gitu ya, dipanasi, diangeti, malah belenyek, malah jemek ya, overcook, sehingga malah sayur sop ini tidak enak. Beda dengan blendi, beda dengan gudeg, semakin diangeti semakin enak. Tapi ada sayur-sayur yang ketika diangeti rasanya nggak lagi sama. Ketika Anda masak soto, udah bener nih bumbu sotonya udah enak, coba-coba dimasukin singkong, potongan-potongan singkong. Biar apa? Biar tambah banyak misalnya sotonya, ya malah nggak enak rasanya. Itu bisa. Dalam dunia memasak ada semacam itu. Wah, ini harusnya kalau Anda rebus, kemudian habis direbus digoreng tok gitu malah enak. Contohnya apa? Daging ayam direbus dulu untuk menghilangkan obat-obatan kimiawi, habis itu digoreng saja malah enak. Tapi kok kenapa habis kamu goreng kok malah kamu bakar? Jadinya dia malah keras, dagingnya malah alot. Itu padahal kalau berhenti di penggorengan aja malah udah tepat. Nah itu kalau pada dunia memasak itu seperti itu. Mbah kok contohnya masakan ya, karena Mbah udah suka masak makanya taunya itu gitu loh. Jadi udah bener nih kalau berhenti sampai di sini saja. Ketika itu kemudian dilanjutkan malah nggak enak jadinya. Parfum itu juga begitu ya, karena Mbak Wira jualan parfum, bukan jualan minyak loh ya, jualan parfum badan dulu ya, eau de toilet dulu ya, eau de toilet, parfum badan, pewangi ya, bukan minyak magic, bukan. Kalau minyak magic, minyak sihir Mbak Wira nggak jual. Parfum biasa, parfum badan. Ada parfum itu yang ketika dalam bentuk murni, dalam bentuk tanpa dicampur apapun sudah enak wanginya ya, sudah enak. Bakarat tuh contohnya enak. Tapi ketika bakarat itu kemudian Mbak Wira campur dengan aroma lain, aroma kopi misalnya, aroma kopi enak, aroma bakarat enak, tapi ketika bakarat Mbak Wira campur dengan kopi, lah kok malah jadinya nggak karu-karuan gitu, malah jadinya nggak enak, aromanya nggak seger. Nah ini loh yang terjadi pada minyak ini seperti ini. Jadi harusnya berhenti di tahap sebelumnya itu udah malah bagus. Entah apa yang Anda lakukan ya dengan minyak ini sehingga kok malah ini hilang fungsi magicnya. Ada tuh Mbah benda-benda bermagic yang kemudian hilang secara magic? Ada. Contoh Mbak Wira punya azimat ya, punya azimat namanya benda bertuah biasa ya, azimat biasa berkhodam. Nah kemudian benda berkhodam ini Mbak Wira wirid dengan yang namanya asma kilat ya. Ini praktek coba-coba dulunya. Asma kilat itu punya tujuan, punya manfaat, yaitu dia dengan wasilah barokah ya. Asma kilat mendatangkan kilat kan itu akan menghanguskan makhluk halus termasuk jin secepat kilat. Kayak gitu loh ya. Nah ternyata benar azimat berkhodam
yang Mbak Wira buat ini sebelumnya itu ada kodamnya, malah hilang kodamnya, mati. Ini loh ya. Ada juga azimat-azimat lain Mbak Wira coba oles pakai minyak pembersih ya, minyak aura. Kalau dari MRC pasti tahu ya minyak aura. Kodamnya kabur juga, hilang bersih juga. Nah ini loh, hal-hal semacam ini loh yang ya maksud kita mencoba gitu kan dengan ritual tambahan, tapi nyatanya itu malah memberikan dampak yang kurang baik, memberikan dampak yang kurang positif bagi azimat-azimat ataupun benda bertuah yang kita miliki. Ya ini ya. Mbak Wira, dulu apa sih yang di Asma Kilat itu ada sebuah azimat berkodam, itu dulu pesanannya orang Malaysia. Jadi ya, pernah ada orang Malaysia pesan azimat, Mbak Wira buatkan, jadi Mbak Wira sketsakan ada kodamnya positif bagus, lalu Mbak Wira bawa ke Malaysia. Di sana ternyata pembayar ini kabur, jadi nggak bayar, Rp1 pun nggak bayar. Mbak Wira temui nggak bisa, Mbak Wira telepon di blokir ya, WA juga diblokir. Akhirnya Mbak Wira pulang dengan tangan kosong. Nah Mbak Wira coba nih si kodam ini untuk ilmu baru, kala itu adalah Asma Kilat. Yang dari SLS pasti paham apa itu Asma Kilat. Kosong, hilang, ternyata kodamnya hilang ya, entah mati, entah kabur, entah apa, yang jelas nggak ada kodamnya. Loh kok hilang gitu kan. Nah ini ya, jadi minyak milik Anda ini hilang ya, tuahnya secara isoteris kalau menurut Mbak Wira nggak ada. Nah kok bisa sih Mbah menyimpulkan seperti itu? Apa dasar hukumnya, apa dasar pertimbangannya? Yang pertama, Mbah Wira melakukan pengecekan secara vibrasi energi ya. Ingat loh ya, ini udah Mbak Wira cek 3 hari. Tanggal 14 masuk Mbak Wira cek, tanggal 15 Mbak Wira cek, tanggal 16 hari ini Mbak Wira cek lagi. Jadi sudah 3 hari Mbak Wira cek. Pertama pengecekan vibrasi energi. Kenapa toh kok pertama itu vibrasi energi? Karena namanya benda bertuah itu adanya tuah dari energi yang terkandung dalam benda tersebut. Energi sendiri ada 3 macam. Ada yang namanya energi alam semesta, murni alam yang membuatnya mengandung energi. Jelas minyak ini bukan. Yang kedua yaitu energi manusia. Jadi praktisi yang meritualkan ya, yang membuat benda itu mengandung energi. Jadi sifatnya berubah dari yang semula tidak memberikan tuah jadi memberikan tuah. Karena ada energi dari praktisinya, entah dibacain mantra, entah diritual dengan tata cara tertentu, entah dengan asma-asma kun dan sebagainya. Macam-macam, tiap praktisi tata caranya beda. Nah itu ternyata kok nggak ada ya energi manusianya. Dulu ada dulu, sekarang kok nggak ada. Kemudian yang ketiga, Mbak Wira cek dengan energi kodam ya, Mbak Wira telusuri ini, siapa tahu kodamnya jadi ada. Juga nggak ada kodamnya, kosong, nggak ada. Nah secara energi Mbak Wira mendapatkan hasil yang negatif. Lalu Mbak Wira coba ya dengan metode selanjutnya, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode digunakan untuk mencari tanda-tanda visual. Visual itu penampakan yang bisa dilihat dengan mata, atau manifestasi lah bahasa kerennya ya. Tanda-tanda keadaan kodam pada satu benda bertuah. Ternyata juga nggak ada kodamnya, kosong. Yang terakhir yaitu dengan injeksi energi. Nah ini ada suatu metode yang agak bahaya ya. Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya kepada Mbak Wira, Mbah, metode injeksi energi itu seperti apa sih? Mbak Wira jelaskan bahwa ada doa-doa khusus yang dibaca ya, kemudian dihimpun menjadi dalam bentuk energi. Kemudian energi itu ditembakkan ya, diinjekkan, dimasukkan ke dalam satu benda yang diduga berkodam, sehingga apapun makhluk halus penghuni benda itu akan keluar. Ada memang cara seperti itu. Doanya pun ada khusus. Ya, kami para aligma menyebutnya madola. Ini yang tahu-tahu saja lah madola. Ya, kalau yang nggak tahu ya cukup wawasan. Oh ada ternyata hal kayak gitu. Nah ternyata ketika keberadaan makhluk halus ini didekatkan ya dimensinya, kan mereka ada di dimensi energi nih. Kita ada di dimensi materi, nah itu didekatkan dimensi, ternyata nggak ada feedback. Memang metode ini bahaya. Bahayanya apa? Energi yang Mbak Wira tembakkan bisa melukai mereka. Nah ini udah banyak contohnya, udah terjadi berkali-kali. Ya, jadi energi yang ditembakkan itu bisa melukai mereka tanpa sengaja, ataupun bisa merusak pageran yang dibuat oleh praktisinya.
apalagi kalau praktisnya itu awam ya, baru belajar gitu kan, maka energi yang ditembakkan itu bisa merusak pagaran energi. Lebah emang ada tuh pagaran energi? Ada. Mbah Wira sendiri membuat pagaran energi setelah selesai meritual suatu benda bertuah. Jadi kodamnya Mbah Wira isikan, habis itu Mbah Wira pagar dengan energi. Tujuannya untuk apa? Melindungi si kodam ini agar ibarat rumah punya pagar itu seperti apa sih? Melindungi agar kalau ada benturan energi ataupun ada keras energi antar kodam, yang terkena pagarnya dulu, tidak langsung mengenai rumah ataupun si kodam yang menghuni rumah tersebut. Jadi yang terkena pagarnya dulu. Nah, injeksi energi itu bisa jadi merusak pagar itu. Apalagi kalau praktiknya itu lebih lemah dari Mbah Wira, biasanya pagarnya rusak. Kalau praktik lebih kuat, biasanya enggak. Ya, jadi bukan berarti Mbah Wira mengatakan pasti rusak, enggak. Kalau untuk praktisi-praktisi yang lebih kuat, lebih hebat dari Mbah Wira, yang mana Mbah Wira tahu itu banyak juga ya, itu ya nggak akan apa-apa, cuma tergores gitu aja. Tapi kalau lebih lemah, ya biasanya rusak pagarannya. Dan kalau kodamnya lemah, biasanya bisa juga mati gitu loh. Makanya metode ini adalah metode terakhir. Kalau metode vibrasi energi udah nggak menemukan hasil, metode visualisasi udah nggak menemukan hasil, baru metode injeksi energi ini kita pakai kayak gitu. Jelas ya? Jadi untuk minyak dari klien nomor berapa ini tadi? 3577 ya, ini kosong ya, tidak mengandung energi, juga tidak mengandung kodam, bukan karena mati, bukan karena pantangan dilanggar, perawatan bukan, melainkan karena memang diritual dengan entahlah, mungkin Mbak Wira bilang mungkin ya, mungkin tata caranya itu berbeda atau berlawanan dengan tata cara yang pertama kali, kayak saling menetralkan, itu bisa jadi ya. Silakanlah Anda bisa berkomunikasi, bertanya dengan praktisi yang membuat ataupun praktisi yang meritualkan. Atau bisa juga kayak gini, diritual sama praktisi A, udah bagus nih hasilnya, coba sendiri sama praktisi B, diritual ulang, disambung, maksudnya diinjek biar kuat. Tapi beda praktisi B nggak paham bagaimana metode praktisi A, akhirnya yang terjadi malah merusak kualitas dari hasil ritualnya si A. Itu juga mungkin, itulah yang terjadi pada keris-keris kuno. Ya, keris-keris kuno itu kan dibuat oleh empu dengan satu pakem. Kemudian karena mungkin kosong, kodamnya nggak judul dan sebagainya, diritual ulanglah ke praktisi-praktisi muda zaman sekarang yang nggak pernah tahu bagaimana pakem si empu pada saat zaman dulu membuat. Lah akhirnya ritual yang sekarang malah menetralkan atau menghilangkan efek esoteris dari hasil ritual yang sebelumnya. Itu bisa jadi gitu ya. Inilah sedikit wawasan ya, edukasi dari Mbah Wira kali ini. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.